Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lu'lu Fazianul Khatimah, jurusan Tadis Matematika YIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas 5B. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi trigonometri. Apa sih yang kalian pikirkan saat mendengar kata trigonometri? Pasti kali yang kalian pikirkan itu adalah kata-kata sin, cos, tan. Betul kan? Nah, kalian tahu nggak sih kalau trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigon yang artinya 3 sudut dan metron yang artinya mengukur. Maka trigonometri itu adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Nah, materi selanjutnya adalah perbandingan trigonometri. Kalian tahu nggak sih kalau kata sin, cos, tan itu berasal dari segitiga siku-siku. Nah, untuk mempermudah mengingat rumus sin, cos, tan ini, kita akan beri nama sisi-sisi segitiga ini agar mudah dihafal gitu. Nah, sisi sebelah sini merupakan disebut sisi depan karena berada di depan si theta ini. Kemudian yang sisi ini merupakan dinamakan sisi miring karena emang ya bentuknya miring. Kemudian yang sisi ini dinamakan sisi samping karena di samping theta gitu. Jadi kalau misalnya rumusin itu apa? Rumusin itu depan miring atau A per C gitu. Kemudian ada nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Nah, si trigonometri ini memiliki sudut-sudut istimewa loh. Seistimewa apa sih? Pasti kamu jauh lebih istimewa dong. Nah, si sudut-sudut istimewa ini berada pada beberapa kuadran yang dimiliki oleh trigonometri. Nah, setiap kuadran ini memiliki sudut-sudut istimewa gitu nih. Misalnya pada kuadran 1, sudut istimewanya yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, kenapa sih disebut sudut-sudut istimewa? Karena nilainya itu sangat mudah diingat dan kita itu tidak perlu menghitungnya menggunakan kalkulator gitu. Kemudian ada pembagian sudut dan sudut berelasi dalam trigonometri. Nah, pembagian sudut dalam trigonometri ini ada 4. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 ini dari 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 dari 90 sampai 180 derajat. Kuadran 3 dari 180 sampai 270 derajat. Nah, kuadran 4 ini dari 270 sampai 360 derajat. Nah, kemudian di sini ada rumus-rumus trigonometri untuk sudut-sudut yang berelasi. Nah, bisa dilihat ya di sini ada sesuai dengan kuadran 1, kuadran 2. Kalau misalnya kuadran 1 itu kan berarti 0 sampai 90. Berarti si rumusnya ini sin 90 kurangi A derajat itu kan sama dengan cos A derajat. Kalau misalnya si cosnya itu berarti kan sin A kuadrat gitu. Kalau misalnya di kuadran 2 ya berarti pakainya 180. Kalau kuadran 3 berarti 180 plus karena kuadran 3 itu kan dari 180 sampai 270. Nah, kuadran 4 juga sama karena dia kan 270 sampai 360, maka rumusnya itu adalah sin 360 dikurangi gitu. Kemudian ada koordinat kutub atau polar. Nah, koordinat kutub jika sebuah titik diketahui x, y-nya. Maka si R-nya itu sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat atau tan theta-nya itu adalah x per y. Maka koordinat kutubnya adalah P, R, theta. Nah, yang kedua itu adalah koordinat kartesius. Nah, jika diketahui panjang R dan theta, maka cos theta itu sama dengan x per
R. Kalau misalnya kita nyari X-nya, maka si X itu sama dengan R cos theta gitu. Nah, sedangkan sin theta ini sama dengan Y per R. Maka kalau misalnya kita nyari Y-nya, Y-nya itu adalah R sin theta gitu. Maka koordinat kartesiusnya adalah P, X, Y. Kemudian ada identitas trigonometri. Nah, di sini sudah tertera identitas trigonometri, ada sin alfa derajat, ada cos alfa derajat. Nih, rumus sin alfa derajat itu adalah 1 per cosec alfa derajat. Nah, ini merupakan rumus-rumus identitas trigonometri. Nah, kalau misalnya mau ngajain soal gitu, lihat aja nih rumusnya, langsung dimasukin gitu, sesuai dengan situasi dan kondisi atau sesuai dengan pertanyaannya kayak gimana gitu. Nih, kemudian ada grafik fungsi trigonometri. Nah, ini yang warna hijau ini merupakan grafik fungsi sin. Nih, bentuknya kayak gini. Nah, dia itu memiliki memiliki amplitudo dan periode. Nah, itu tergantung bentuk grafiknya itu seperti apa gitu. Kemudian ini yang warna merah itu merupakan grafik fungsi sikos nih. Bentuknya kayak gini. Dan yang biru ini merupakan grafik fungsi sitan gitu. Jadi untuk mencari tahu amplitudo dan periodenya itu gimana gambar grafik fungsi ininya gitu. Kemudian ada aturan sinus dan kosinus. Nah, aturan sinus itu adalah A per sin A, itu berlaku juga dengan B per sin B, C per sin C gitu. Sedangkan aturan kosinus itu ada untuk mencari A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. Sebenarnya sama aja sih, kalau misalnya nyari A kuadrat itu kan berarti B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2 kali BC kali cos A gitu. Pakainya cos karena aturan kosinus. Kemudian ada luas segitiga. Nah, di sini ada beberapa rumus mencari luas segitiga. Tapi ini digunakan sesuai dengan kondisi ya. Nih, nomor 1 ini biasanya rumus yang paling dasar, rumus yang paling sering dipakai nih dari sejak SD. Kalau yang nomor 2 ini merupakan rumus kalau misalnya luas segitiga dengan besar sudut dan dua sisi yang mengapit sudut itu tuh udah diketahui kayak gitu. Sedangkan nomor 3 ini luas segitiga dengan besar dua sudut dan salah satu sisi yang terletak di antara kedua sudut itu sudah diketahui. Sedangkan yang nomor 4 ini luas segitiga dengan ketiga sisinya itu sudah diketahui. Kebalik nih, ini yang ketiga ini kalau misalnya si ketiga sisinya udah diketahui. Kalau yang 4 ini baru 2 yang diketahui gitu. Kemudian ada penerapan trigonometri pada kehidupan sehari-hari. Nah, nomor 1 sama 2 ini merupakan navigasi untuk menemukan jarak dari pantai ke suatu titik di laut gitu. Kalau nomor 2 4 sama 6 ini merupakan trigonometri untuk mencari ketinggian menara. Nah, yang nomor 5 ini merupakan digunakan dalam oseanografi dalam menghitung ketinggian gelombang air laut. Nah, sedangkan nomor 7 ini merupakan trigonometri yang digunakan untuk menemukan jarak antara benda-benda angkasa. Nih, nomor 7. Nah, nomor 8 ini merupakan fungsi sinus dan kosinus, merupakan dasar bagi teori fungsi periodik seperti pada gelombang suara dan cahaya. Nah, yang nomor 9 ini merupakan aplikasi trigonometri yang digunakan untuk menentukan arah kiblat gitu. Nah, si A ini berada pada titik kiblat nih di Ka'bah. Kalau yang B ini kalian mau nyari arah kiblatnya yang dicarinya nih. Sedangkan yang C ini merupakan kutub utara gitu.
Mungkin cukup sekian, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.